Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam. Jelas, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Sudah lebih dari 5 menit, walaupun baru 6 orang. Hari ini kita akan membahas mengenai deret tak hingga. Jadi beberapa pertemuan lalu kita fokus di integral, sekarang kita masuk ke deret tak hingga. Deret tak hingga ini sebenarnya juga sudah sering Anda temui atau sudah Anda pelajari di SMA atau SMK. Jadi sebenarnya untuk materi hari ini juga hanya untuk mengingatkan kembali dasar-dasar dari deret tak hingga yang sudah dipelajari di SMA atau SMK-nya. Nah, contoh aplikasinya tadi ada salah satu jenis atau salah satu bentuk dari sebuah deret tak hingga, namanya deret geometri. Ini juga pasti sudah Anda pelajari di SMK atau SMA-nya. Tadi contoh aplikasinya untuk deret geometri itu dijelaskan di video yang saya putarkan. Ada kubus yang menuju tak hingganya itu semakin kecil dengan rasionya sekian. Kemudian ada juga perputaran roda, tadi kan sebuah kendaraan yang semakin tinggi atau semakin rendah juga. Tadi perhitungan rasionya seperti apa dan lain sebagainya. Itu hanya gambaran untuk contoh aplikasi dari sebuah deret geometri yang termasuk ke dalam deret tak hingga. Nah, hari ini akan kita bahas mengenai deret. Jadi, sebelum masuk ke deret, kita ingat kembali dulu mengenai sebuah barisan. Jadi, deret itu asalnya adalah barisan, tetapi barisan ini dijumlahkan, nanti kita sebut sebagai deret. Nah, pertama kita ingat dulu kembali mengenai barisan itu apa. Jadi ketika kita memiliki barisan A1, A2, sampai dengan AN, yang merupakan susunan bilangan-bilangan real yang teratur, satu untuk setiap bilangan bulat. Nah, barisan tak terhingga adalah fungsi yang daerah asal atau domainnya adalah himpunan bilangan bulat positif, sedangkan daerah range-nya adalah himpunan bilangan real. Ingat, himpunan bilangan real itu minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga, sehingga disebut sebagai barisan tak berhingga. Nah, yang dimaksud dengan barisan itu misalnya ada 2, 3, 5, dan seterusnya. Nanti biasanya juga sudah Anda temui juga di soal ujian nasional di SMA atau SMK-nya. Nilai untuk suku kesekiannya adalah berapa? 2, kemudian 8, kemudian 16, 32, kemudian suku kesekiannya bernilai berapa. Nah, ini disebut sebagai barisan, berbeda dengan deret. Jadi Anda harus menggunakan apa yang dimaksud dengan barisan, apa yang dimaksud dengan deret. Nah, notasi dari sebuah barisan itu biasanya kita tulis sebagai AN, ini suku ke N, di mana sukunya itu bermulai atau berawal dari suku pertama sampai dengan suku tak berhingga. Karena tadi kan barisannya adalah barisan tak berhingga. Atau juga ini tidak dituliskan sukunya dari 1 sampai tak berhingga karena memang sudah pasti kalau barisannya tak berhingga ya nanti sukunya juga sampai dengan suku tak berhingga. Ini dituliskannya dalam kurung kurawal barisan dari AN. Jadi ingat kembali ya apa yang dimaksud dengan barisan dan apa bedanya dengan deret. Nah, kita lanjutkan. Sebuah barisan itu nanti akan bisa kita hitung apakah memiliki nilai jumlahnya atau tidak. Nanti ada yang dimaksud dengan atau ada yang disebut dengan konvergen dan ada yang disebut dengan divergen. Ketika kita memiliki barisan AN, nah barisan AN ini dikatakan konvergen menuju L ketika limit dari N menuju tak hingga. Ingat sukunya menuju tak hingga, maksud saya dari barisan AN nilainya adalah L. Ini baru dikatakan sebagai konvergen. Jika untuk tiap bilangan positif epsilon terdapat sebuah bilangan positif N besar yang bersesuaian sedemikian rupa sehingga jika N kecilnya lebih besar sama dengan N besar, maka nilai mutlak dari selisih suku ke N dengan nilai limitnya itu lebih kecil dari nilai epsilonnya, atau biasanya ini adalah errornya. Kemudian barisan yang tidak konvergen menuju L
sebarang dikatakan divergen atau menyebar. Jadi kalau limit dari N menuju tak hingga dari barisan AN-nya ini tidak sama dengan L, maka dikatakan barisan itu adalah barisan yang divergen, bukan konvergen. Nah, sifat-sifat dari barisan, jadi sifat-sifat limit pada barisan, tadi kan untuk membuktikan bahwa barisan itu konvergen atau divergen, konvergen itu memiliki jumlah, divergen itu tidak memiliki jumlah, maka kita harus menggunakan limit kembali. Ini pasti sudah Anda pelajari di SMA atau SMK mengenai limit dan juga seharusnya sudah dipelajari di kalkulus pertamanya. Nah, untuk mengingatkan kembali, kita memiliki barisan AN. Barisan AN ini adalah barisan-barisan konvergen dan K adalah konstanta, maka limit dari sebuah konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Kemudian limit dari konstanta dikalikan dengan barisan AN, maka konstantanya bisa dikeluarkan. Limit dari dua barisan itu limit dari barisan pertama ditambah atau dikurangi dengan limit dari barisan keduanya. Kemudian limit dari perkalian dua barisan itu hasil dari limit barisan pertama dikalikan dengan hasil dari limit barisan keduanya. Untuk pembagian juga sama. Untuk pembagian yang harus dicatatnya adalah ingat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 sehingga limit N menuju tak hingga dari barisan BN-nya itu juga tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah beberapa sifat yang nanti kita bisa manfaatkan untuk menyelesaikan atau membuktikan sebuah barisan apakah konvergen atau tidak. Nah, contohnya tentukan katanya limit dari N menuju tak hingga dari barisan 3N kuadrat dibagi dengan 7N kuadrat ditambah dengan 1. Jadi ini adalah barisannya. AN ini adalah 3N kuadrat per 7N kuadrat ditambah 1. Nah, yang menjadi pertanyaan, tentukan limit dari AN ini nanti apakah bernilai, yaitu L, atau tidak sama dengan L. Kalau sama dengan L, L ini adalah nilai bilangan real sembarang, berapapun maka dikatakan konvergen. Kemudian kalau tidak sama dengan L, dikatakan divergen. Nah, tadi untuk membuktikannya kita harus menggunakan limit, sehingga AN ini harus kita limitkan di mana sukunya itu menuju tak berhingga. Jadi limit N menuju tak hingga dari kuadrat dibagi dengan 7N kuadrat ditambah 1. Nah, mengingat kembali apa yang sudah Anda pelajari di SMA atau SMK, atau juga sudah dipelajari kembali di kalkulus, harusnya sudah. Untuk menyelesaikan sebuah limit dari fungsi polinomial seperti ini ya, kita harus mencari pangkat tertinggi dari pembilang maupun penyebutnya. Nah, di sini 3N kuadrat, ini pangkat tertinggi, ternyata kebetulan sama-sama pangkat tertingginya adalah N per 2, maka setiap suku di dalam persamaannya ini, di dalam fungsinya harus kita bagi dengan N kuadrat. Jadi 3N kuadrat dibagi dengan N kuadrat, 7N kuadrat dibagi dengan N kuadrat, 1 dibagi dengan N kuadrat. Baru bisa kita lihat, ini bisa kita coret, N kuadrat dibagi N kuadrat adalah 1, N kuadrat dibagi N kuadrat adalah 1. Yang ini tetap, karena tidak bisa dicoret. Artinya nanti kita peroleh 3 per 7 ditambah dengan 1 per N kuadrat. Baru nanti yang ini tinggal substitusikan N-nya yaitu tak hingga. Jadi menurut sifat dari limit tadi, ini bisa kita pisahkan limit 3, limit 7 ditambah dengan limit dari 1 per N kuadrat. Limit 3 adalah 3, tadi konstanta. Kemudian limit 7 adalah 7, dan limit dari N menuju tak hingga dari 1 per N kuadrat, N-nya substitusikan menjadi tak hingga kuadrat tak hingga dikuadratkan ya tak hingga. Jadi 1 per tak hingga itu adalah 0. Artinya limit dari N menuju tak hingga dari barisan 3N kuadrat per 7N kuadrat ditambah 1 adalah 3 per 7, atau bisa kita katakan ini adalah konvergen. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mudah ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Contoh yang kedua. Limit N menuju tak hingga dari
Yang ini N ditambah 1 dibagi dengan 2N. Sama seperti tadi, kita memiliki pangkat tertingginya adalah N. Yang ini juga N. Maka kita dapat membagi semua fungsi di dalam limitnya ini dengan pangkat tertinggi tadi. N dibagi dengan N, 1 dibagi dengan N, 2N dibagi dengan N. Ini sama bisa kita coret, hasilnya 1, ini tetap. Kemudian ini coret, nilainya 2. Nanti sama seperti tadi, substitusikan N yang di sini tahingga 1 per tahingga adalah 0, hasilnya adalah 1 plus 0 dibagi dengan 2. Limitnya adalah setengah atau 1 per 2. Tadi dikatakan, dapat kita katakan ini adalah konvergen. Kita lanjutkan. Limit di tak hingga suatu barisan itu dapat ditentukan dengan menghitung limit di tak hingga dari fungsi yang sesuai. Jadi misalkan kita memiliki fungsi Y, yaitu fx, di mana x-nya itu lebih besar sama dengan 1, dan memenuhi fn sama dengan an. Jadi fungsinya itu dalam suku n, di mana dia adalah barisan an, yaitu barisan dari bilangan real. Nah, jika limit x menuju tak hingga dari fx sama dengan L, maka limit n menuju tak hingga dari fn juga akan sama dengan L. Jadi ketika kita memiliki sebuah fungsi dalam suku x, kita dapat rubah menjadi dalam suku n, nanti ketika hasilnya sama-sama menghasilkan nilai L, limit x-nya adalah L, maka dalam suku n-nya juga limitnya nilainya adalah n. Contohnya seperti ini. Jadi katanya selidiki kekonvergenan fungsi berikut. Kita memiliki fungsi fx, yaitu 1 dikurangi 2 per x dipangkatkan x. Ini artinya bisa kita rubah menjadi barisan dengan mengubah suku x ini menjadi n. Yang ini menjadi n dan yang ini menjadi n. Jadi fx ini berubah menjadi fn, di mana nilainya adalah an. An ini adalah 1 dikurangi dengan 2 per n dipangkatkan dengan n. Jadi sama saja. Kita bisa menyelesaikan limitnya dalam bentuk limit n menuju tak hingga atau limit x menuju tak hingga. Di sini untuk mempermudahnya kita gunakan sifat yang tadi, di mana kalau limit x tangganya sama dengan L, maka limit n menuju tangganya adalah sama dengan L. Sehingga kita langsung selesaikan fungsinya dalam suku x. Nah, di sini limit x menuju tahingga dari fx itu artinya limit x menuju tahingga dari fungsi ini. 1 dikurangi dengan 2 per x dikalikan x. Nah, perhatikan di sini karena pangkatnya x, di dalam kalkulus sudah saya bukan di dalam kalkulus, maksud saya di dalam integral sudah pernah saya jelaskan ada fungsi transenden. Fungsi transenden itu ada logaritma natural, ada eksponensial, dan ada trigonometri. Di mana logaritma natural ini adalah fungsi balikan dari eksponen. Menurut sifatnya ln exp ini nilainya sama dengan 1. Nah, untuk mempermudahnya, kita gunakan sifat ini. Sifat ln exp nilainya sama dengan 1, maka yang ini kita ln-kan. Dikalikan dengan exp. Limit x menuju tak hingga, exp, kenapa bukan ln-nya yang di depan? Karena nanti kita akan menggunakan sifat logaritma untuk pangkat x-nya. Sehingga untuk mengingatkan kembali ln exp itu nilainya sama dengan exp dari ln yang nilainya sama-sama dengan 1. Jadi limit x menuju tak hingga exp dari ln 1 dikurangi 2 per x. Di dalam sifat fungsi logaritma, pangkat ini bisa kita pindahkan menjadi perkalian. Di sini, kemudian exp ini adalah sebuah konstanta nilainya 2,7
2 sekian, maka ini bisa kita pindahkan ke depan. Ingat lagi di fungsi transenden untuk integralnya. Nah, kemudian akhirnya kita dapat IXP dari limit X menuju hingga, yaitu X ln dari 1 dikurangi 2 per X. Ini harusnya sudah tidak ada pangkat, karena sudah dipindahkan ke sini. Nah, artinya X ini untuk mempermudahnya kita ganti dengan 1 per X. Dibagi dengan 1 per X. Ingat, 1 per 1 per X itu adalah 1 dikalikan X per 1, nilainya 1. Jadi yang ini, ln dari 1 dikurangi 2 per X, dibagi dengan 1 per X. Tidak merubah fungsi asalnya yang ini. Ini hanya untuk mempermudah. Kemudian selanjutnya, ketika kita langsung masukkan X menuju hingga di sini, 1 per 2 per hingga dibagi dengan 1 per hingga. Jadi nanti ln dari 1 dikurangi dengan 0, 2 per hingga adalah 0. Kemudian 1 dibagi hingga adalah 0. Nanti ln 1 dibagi dengan 0, hasilnya ln 1 itu adalah 0 per 0. Sehingga limit ini tidak bisa kita selesaikan langsung dengan substitusi seperti ini. Artinya, kita bisa gunakan dalil L'Hospital. Masih ingat di kalkulus pertamanya ya? Ada dalil L'Hospital. Di mana ketika ada limit yang hasilnya 0 per 0, ini nanti berlaku limit dari X menuju A, A-nya bisa sampai dengan T-nya dari fx gx, ini nilainya akan sama dengan limit dari X menuju T hingga f aksen X dibagi dengan G aksen X, atau nanti turunan keduanya juga sama. Artinya yang ini kita selesaikan menggunakan turunan, yaitu dari L'Hospital. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu supaya tidak bingung. Fx-nya itu adalah ln dari 1 dikurangi 2x. Turunan dari ln, kembali lagi ingat, ln x adalah 1 per x. Sedangkan di sini ini adalah 1 dikurangi 2x. Artinya ini kita misalkan sebagai u. Sehingga nanti ln u itu adalah 1 per u dikalikan u aksen. Nah, artinya yang ini adalah 1 per 1 dikurangi dengan 2 per X. Turunannya, ini F aksen X-nya. Turunan dari 1 dikurangi 2X-nya. U aksennya, mencari ini. 1 dikurangi 2X, turunannya adalah 0 dikurangi dengan 2 dikalikan dengan minus 1, kalikan dengan X pangkat minus 2, atau 0 ditambah dengan 2 per X kuadrat. Jadi yang ini dikalikan dengan 2 per X kuadrat. Kemudian GX-nya, saya hapus dulu. GX-nya adalah 1 per X. Jadi ini adalah Fx, yang ini adalah Gx. Cari turunan dari 1 per X. G aksen X adalah minus 1 kali X pangkat minus 2, atau minus dari 1 per X kuadrat. Jadi yang ini tadi berdasarkan rumus L'Hospital dapat kita tuliskan sebagai X menuju T hingga. Dari F aksen, tadi F aksennya adalah 2 per X kuadrat dibagi dengan 1 dikurangi 2 per X. Kemudian dibagi dengan G aksen, yaitu minus dari 1 per X kuadrat. Yang ini kita coret, hasilnya adalah minus 2 per 1 dikurangi 2 per X. Nah, diperolehlah ini. Kenapa dari sini berubah menjadi ini? Gunakan dalil L'Hospital. Nanti tinggal substitusikan
tak hingga di sini 2/0, 1 dikurangi 0 adalah 1, minus 2 hasilnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa karena limit X menuju tak hingga dari AN, itu nilainya sama dengan limit dari X menuju tak hingga dari Fx, yaitu XP dari minus 2 atau E pangkat minus 2, maka barisan AN dari 1 dikurangi dengan 2/N dipangkatkan N itu adalah konvergen menuju E pangkat minus 2 atau XP pangkat minus 2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, tadi yang kita bahas adalah barisan. Sekarang baru kita masuk ke dalam deretnya. Tadi saya sebutkan perbedaan antara deret dan barisan adalah, deret itu adalah, penulisannya itu adalah A1, A2, A3. Barisan ini, kalau deret, ditambah. Sedangkan notasi untuk pertambahan adalah sigma. Jadi deret tak hingga, atau disingkat deret, didefinisikan sebagai jumlah dari barisan AK dari suku pertama sampai dengan tak berhingga, nilainya akan sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai dengan tak berhingga. Sedangkan jumlah parsial ke N dari deret itu adalah Sn, yaitu jumlah dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Kalau ini N-nya adalah tak hingga. Di sini jumlah parsial hanya sampai dengan suku ke N-nya saja. Sehingga nanti terakhirnya hanya sampai dengan AN. Artinya, AN ini dapat kita hitung dari jumlah parsial suku ke N dikurangi dengan jumlah parsial dari suku ke N dikurangi satunya. Maksudnya adalah kita ingin mencari A10. Artinya dapat kita hitung A10 ini dari jumlah deret sampai dengan suku ke-10 dikurangi dengan jumlah deret sampai dengan suku ke-9. Baru akan kita peroleh A10-nya. Nah, untuk deret tak hingga AK, ini konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah parsialnya, jumlah parsial S konvergen menuju S. Nah, jika Sn ini divergen, maka deret tersebut divergen. Deret divergen itu tidak mempunyai jumlah, jadi tidak dapat kita hitung jumlahnya. Contohnya adalah seperti ini. Selidiki kekonvergenan deret berikut. Deretnya ini adalah jumlah dari barisan 1/N dikalikan N plus 1 dari suku pertama sampai dengan tak hingga. Tadi kita harus cari dulu jumlah parsialnya. Katanya kalau jumlah parsialnya ini adalah konvergen atau dapat dihitung atau memiliki jumlah, maka deret itu juga konvergen. Sehingga kita gunakan atau kita cari jumlah sampai dengan suku ke N, yaitu jumlah dari barisan AK dari suku pertama sampai dengan suku ke N adalah A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan AN. Nah, AN-nya ini adalah 1/N dikalikan dengan N plus 1. Atau bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi kalau di kalkulus pertama seharusnya juga sudah Anda ingat kembali atau di SMA atau SMK-nya mengenai pemecahan dari persamaan. Ini kalau ingin dibuktikan ya, disamakan penyebutnya menjadi seperti ini. Yang ini kalikan dengan N plus 1 dibagi dengan N kali N plus 1 dikurangi dengan ini kali ini. N per N kali N plus 1. Jadi kita tulisnya N plus 1 dikurangi N dibagi dengan N dari N plus 1. Ini coret, hasilnya adalah 1/N dikalikan N plus 1. Jadi adalah bentuk yang lebih sederhananya supaya dapat kita hitung jumlahnya secara mudah. Nah, yang pertama, untuk mencari jumlah parsialnya, kita hitung dari suku pertama. Suku pertama itu artinya N-nya substitusikan ke dalam suku ini dengan angka 1. Ini angka 1, ini 1. Jadi 1, yang ini untuk memudahkannya gunakan formulasi yang lebih sederhana di sini.
substitusikan ke dalam barisan yang lebih sederhana ini. Ini 1, kemudian 1 tambah 1 adalah 2, ini adalah A1. Kemudian A2-nya tambahkan dengan A2, ini 2, yang ini 2, berarti 1/2 dikurangi 1/3 ini, A2. Kemudian N dikurangi 1, suku N dikurangi 1, yaitu yang ini N dikurangi 1, N dikurangi 1 tambah 1 adalah N, ini suku A, N1, yang ini suku ke N-nya, A, N. Nah, yang harus Anda perhatikan untuk mencari jumlahnya adalah ini sama 1/2, ini 1/2, ini 1/3, nanti di sini juga untuk suku ketiganya adalah 1/3 dikurangi dengan 1/4, dan seterusnya. Di sini suku sebelumnya 1/n dikurangi 2 adalah 1/n dikurangi 2 dikurangi dengan 1/n dikurangi 1. Nah, ini nilainya adalah 0. Minus setengah ditambah dengan setengah, 0. Nanti minus 1/3 ditambah dengan positif 1/3, 0. Di sini minus 1, N dikurangi 1 ditambah dengan N dikurangi 1 adalah 0, yang ini adalah 0. Nanti sisanya hanya 1 dan minus 1/n plus 1. Jadi ini adalah jumlah parsial dari barisan AN-nya, atau deret dari suku pertama sampai dengan ke N adalah 1 dikurangi dengan 1/n plus 1 maksud saya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini konvergen atau 3, jumlah parsialnya gunakan limit N menuju tahingga. Dari 1 dikurangi 1/n plus 1, substitusikan tahingga di sini, tahingga tambah 1 tahingga, 1/tahingga adalah 0. 1 dikurangi 0 adalah 1, ini artinya konvergen, di mana jumlah parsialnya itu mendekati 1. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tadi di video yang saya putarkan mengenai deret geometri, ini untuk mengingatkan kembali deret geometri itu apa? Deret geometri itu yang ada rasionya. Jadi deret geometri itu rasionya adalah R. Nah, ini. Misalnya kita memiliki barisan AR K-1, kemudian deretnya adalah jumlah dari barisan tersebut. Dari suku pertama sampai dengan tahingga, A ditambah AR, ditambah AR kuadrat, tambah AR3. Ini suku pertama dan suku kedua adalah R. Yang ini R, yang ini juga R. Nah, ini disebut sebagai deret geometri, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Deret geometri ini akan konvergen jika nilai mutlak dari rasionya itu lebih kecil dari 1 dengan jumlahnya adalah suku pertama dibagi dengan 1 dikurangi dengan rasionya. Nah, untuk menguji kedivergenan atau konvergen tidaknya sebuah deret tahingga, salah satunya kita bisa gunakan uji kedivergenan suku ke N. Jadi jika kita memiliki deret AK, jika deret AK ini konvergen, maka limit dari barisan AN, N menuju tahingga itu sama dengan 0. Atau secara ekuivalen, kalau limitnya tidak sama dengan 0, maka dia divergen atau tidak konvergen. Kemudian bisa juga gunakan sifat kelinearan. Kalau deret AK dan deret BK ini keduanya konvergen, maka ketika kita memiliki C adalah sebuah konstanta, deret dari C dengan AK dan AK ditambah BK ini juga akan konvergen, atau C dapat dilihat seperti ini, sifat kelinearan. Konstanta bisa kita keluarkan. Kemudian yang ini jumlahkan dulu deret pertama atau barisan pertama, kemudian jumlahkan deret yang keduanya. Contohnya, tunjukkan bahwa deret dari N pangkat 3 per 3N pangkat 3 ditambah 2N kuadrat ini adalah divergen. Menurut uji suku ke N. Artinya kita langsung limitkan barisan ini dari N menuju tahingga. Deretnya kita limitkan ke N menuju tahingga. Limit N menuju tahingga dari N pangkat 3 per 3N kuadrat. 3N pangkat 3 ditambah dengan 2N kuadrat. Tadi saya
Sebutkan cari pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya 3, sehingga n pangkat 3 dibagi n pangkat 3 bagi dengan 3n pangkat 3 dibagi n pangkat 3 ditambah dengan 2n kuadrat dibagi n pangkat 3. Ini coret, nilainya 1. Yang ini nilainya 3, yang ini coret tinggal n, yaitu 2/n. Substitusikan tak hingga di sini adalah 2 per tak hingga, yaitu 0. Jadi 1/3 ditambah 0 adalah 1/3. Nah, karena hasil limitnya ini tidak sama dengan 0, maka deret ini kita simpulkan deret yang tidak konvergen atau divergen, yang ada tidak memiliki jumlah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Hitunglah deret dari 3 dikalikan 1/8 pangkat K dikurangi dengan 5 dikalikan 1/3 dipangkatkan K. Ini sama seperti deret geometri tadi. Kita gunakan sifat kelinearan, jadi ini hitung sendiri, yang ini juga hitung sendiri, sehingga terpisah, ini deret pertama, yang ini deret yang kedua. Karena ini adalah deret geometri, kita gunakan tadi A/1 dikurangi R. R-nya adalah 1/8. A-nya adalah suku pertama. 1/8 dipangkatkan dengan 1. Yang ini 1. Jadi 1/8. 1 dikurangi rasio 1/8. Yang ini 1/3 A-nya. Rasionya juga 1/3. Nilainya minus 29/14. Paham ya? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Selanjutnya, selain tadi uji menggunakan sifat kelinearan, juga bisa kita gunakan uji suku-suku positif. Uji kekonvergenan deret positif itu bisa kita gunakan uji integral. Integral sudah kita pelajari selama setengah semester, jadi saya harap sudah pasti langsung paham. Kemudian uji deret P, uji banding limit, uji banding biasa, dan ada uji hasil bagi. Uji integral nanti kita menggunakan integral. Uji deret P, kita lihat pangkatnya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Uji banding limit nanti ada ANBN, yang ini juga sama, ada ANBN. Yang ini AN plus 1 dibagi dengan AN. Yang pertama, uji integral. Jadi yang tadinya sigma, misalkan di sini kita memiliki fungsi fx, yaitu kontinu dan positif, di mana deret AK-nya ini tak naik, ini posisinya salah ya, harusnya ada di sini, tak naik, pada interval 1 sampai dengan tak hingga. Jadi X-nya itu berada dalam interval 1 sampai dengan tak hingga. Nah, jika AK ini adalah fungsi K, K-nya anggota N, maka konvergen jika dan hanya jika integral 1 sampai dengan tak hingga dari fx dx adalah konvergen. Atau ada nilainya. Yang pertama, contohnya, memiliki deret dari suku kedua sampai dengan tak hingga, fungsi 1/n dikalikan dengan ln n dikuadratkan, katanya cari apakah deret ini konvergen atau divergen. Kita gunakan uji integral, semua suku n-nya rubah menjadi suku x. Jadi ini n, x, ini x juga. Kemudian batas integralnya itu sesuai dengan suku yang dicari dari 2 sampai dengan tak hingga, maka integral 2 sampai dengan tak hingga dari fx dx, yaitu integral dari 2 sampai dengan tak hingga, dari 1/x dikalikan dengan ln x dikuadratkan, jadi integralkan terhadap suku x-nya. Nah, untuk mempermudahnya, ini deretnya sampai dengan tak berhingga. Sehingga kita gunakan limit B menuju tak hingga. Kenapa tidak tetap sampai tak berhingga? Karena nanti ketika disubstitusikan, sama seperti yang di dalam limit tadi, bisa menghasilkan nilainya 0/0 atau tak berhingga atau tidak terdefinisi.
Maka kita gunakan limit B menuju tak berhingga, sehingga batas integralnya berubah, yaitu 2 sampai dengan B, di mana B-nya ini menuju tak berhingga. Kemudian 1 per X dari ln X dikuadratkan dx, ini tinggal substitusikan sesuai dengan integral yang Anda pelajari atau yang kita pelajari bersama selama hampir setengah semester ini. Jadi tidak akan saya jelaskan secara detail, nanti hasil akhirnya adalah minus dari 1 per ln X, substitusikan batas atas, substitusikan batas bawah. Jadi min 1 per ln B ditambah dengan 1 per ln 2. Ln dari B-nya tak hingga 0. Nanti hasilnya adalah 1 per ln 2. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjutkan. Yang kedua adalah uji deret P. Kalau uji deret P ini mudah, Anda tinggal perhatikan pangkatnya. Pangkatnya di sini. Apakah dia lebih besar dari 1, maka nanti dikatakan konvergen. Kalau lebih kecil atau sama dengan 1, maka dia divergen. Contohnya seperti ini. Jadi kita memiliki deret 1 per N pangkat 5 per 2. Ini adalah P-nya. P-nya lebih besar dari 1. Maka konvergen, sedangkan ini 1 dia divergen. Atau deret ini juga bisa kita sebut sebagai deret harmonik. Kemudian uji banding limit untuk uji yang ketiga. Misalkan kita memiliki barisan AN yang lebih besar sama dengan 0, kemudian BN juga lebih besar dari 0, dan limit dari N menuju tak hingga dari AN per BN adalah nilainya L, maka jika L-nya ini berada dalam interval 0 sampai dengan tak hingga, maka deret AN dan deret BN ini konvergen atau divergen secara bersamaan. Kemudian ketika L-nya itu sama dengan 0, ini harusnya divergen. Kalau L-nya sama dengan 0, ini adalah divergen. Dan ini divergen. Contohnya seperti ini. Ada pertanyaan tidak? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Kita lanjutkan kalau tidak ada. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita memiliki deret N menuju N dari 1 sampai dengan tak hingga. Dari 3N dikurangi 2 dibagi dengan N pangkat 3 dikurangi dengan 2N kuadrat ditambah 11. Jadi untuk uji banding limit itu kita harus gunakan AN dan BN yang ini. Jadi limit AN per BN-nya ini harus sama dengan L, di mana L-nya harus berada dalam interval 0 sampai dengan tak hingga. Kalau L-nya 0, maka dia divergen. Ini salah ya. Cara mencari BN-nya itu kita cari pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilangnya. Jadi deret ini adalah satu kesatuan AN. BN-nya itu adalah pangkat tertinggi dari pembilang di sini dan pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi BN itu adalah 3N per N pangkat 3 atau 3 per N kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan AN adalah ini, kemudian BN-nya adalah ini. Selanjutnya, untuk memudahkan perhitungan 3 per N kuadrat, kita balik 1 per 3 per N kuadrat itu adalah 1 kalikan N kuadrat per 3. Di sini. Sehingga ini kalikan masing-masing. Yang ini juga dikalikan. Ini 33 ya harusnya. Yang ini harusnya 33. 11 kali 3.
Hasilnya diperoleh 3n pangkat 3 dikurangi dengan 2n kuadrat per 3n pangkat 3 dikurangi dengan n kuadrat ditambah 33. Nanti limit menuju terhingganya sama seperti tadi. Bagi dengan pangkat tertinggi. Yang ini dipisahkan. Jadi yang ini dibagi dengan ini. Sebenarnya ini tidak perlu dipisahkan juga bisa. Kemudian yang keduanya ada di sini. Ini hasilnya adalah 1, jadi 3n pangkat 3 dibagi dengan n pangkat 3 dibagi dengan 3n pangkat 3 dibagi n pangkat 3 dikurangi 6 n kuadrat per n pangkat 3 ditambah dengan 33 per n pangkat 3. Ini nilainya 0, yang ini 3, yang ini 3. 3 bagi 3 adalah 1. Kemudian yang ini sudah pasti karena 2n kuadratnya. 2n kuadrat dibagi n pangkat 3-nya adalah 2 per n atau 0. 2 per terhingga adalah 0. Jadi 0 dibagi dengan 3 itu adalah 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Maka karena L-nya 1, Bn ini konvergen, sehingga AN-nya juga konvergen, yaitu AN-nya adalah deret 3n dikurangi 2 dibagi dengan n pangkat 3 dikurangi dengan 2n kuadrat ditambah dengan 1. Paham ya? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke uji banding biasa. Uji banding biasa itu sama seperti uji banding limit tadi, ada AN dan BN. Tapi kalau di sini tidak menggunakan limit, melainkan membandingkan AN dan BN-nya saja. Andaikan misalkan kita memiliki interval di mana AN-nya itu berada dalam interval 0 sampai dengan BN. Untuk N-nya itu lebih besar dari N besar. Maka jika BN konvergen, maka AN konvergen, tapi jika AN divergen, maka BN juga divergen. Jadi keduanya harus konvergen. Contohnya seperti ini. Kita memiliki deret N per 5N kuadrat dikurangi dengan 4. Ini adalah AN. AN-nya N per 5N kuadrat dikurangi 4. BN-nya sama seperti uji banding limit. Pangkat tertinggi dari pembilang, pangkat tertinggi dari penyebut, yaitu N per 5N kuadrat, atau kita coret 1 per 5N. Atau 1 per 5 dikalikan 1 per N. Ini adalah kali. Kemudian bandingkan ini AN, yang ini BN. Di sini dinyatakan ini satu kesatuan BN. Saya sebut bahwa N per 5N kuadrat dikurangi 4 itu nilainya lebih besar dari N per 5N kuadrat. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ini lebih besar dari BN katanya. Lihat pembilangnya sama-sama N. Jadi misalnya N-nya adalah 10 dibagi dengan 5N kuadrat. Misalnya 5N kuadratnya adalah 8. Ini 8. Dikurangi dengan 4, kemudian 10 dibagi dengan 8. Ini lebih besar atau lebih kecil? Semakin kecil penyebut, maka hasil pembagiannya semakin besar. 10 dibagi 4 dibandingkan dengan 10 dibagi dengan 8. Ini 2, sekian, yang ini 0, sekian. Jadi sudah pasti AN ini lebih besar dari BN. Karena 1 per N-nya ini divergen, si BN-nya ini divergen, maka AN juga divergen. Jadi pernyataan ini untuk melihat bahwa AN ini lebih besar dari BN. Kemudian 1 per N ini divergen, tadi di deret P, ini pangkat 1. Dia divergen. Artinya karena 1 per N-nya divergen, maka AN-nya juga divergen. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke uji hasil bagi. Kalau tadi AN per... Ada pertanyaan?
Ada. Tidak, Bu. Kalau tadi AN dan BN, kalau sekarang suku ke N plus 1 dan suku ke N-nya. Limitnya itu harus sama dengan rho. Nanti kalau rho-nya ini lebih kecil dari 1, maka dia konvergen. Tapi kalau lebih besar dari 1 atau nilainya tak hingga, dia divergen. Kalau nilainya sama dengan 1, maka kita tidak dapat menyimpulkan apakah dia konvergen maupun divergen. Jadi tidak dapat disimpulkan kalau nilai rho-nya dari hasil limit itu sama dengan 1. Contohnya adalah seperti ini. Kita memiliki deret 2 pangkat N per N faktorial. Katanya periksa apakah deret ini konvergen atau divergen. Artinya ini adalah AN. AN-nya itu adalah 2 pangkat N per N faktorial. AN plus 1-nya setiap N di sini ditambahkan dengan 1. 2 pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 faktorial. Jadi kita memperoleh ini adalah AN plus 1, yang ini adalah AN. Nah, untuk memudahkannya sama seperti tadi, kita ganti fungsi pecahan ini menjadi N faktorial per 2N. Jadi 2N plus 1 dibagi dengan 2 pangkat N, dikalikan dengan N faktorial per N plus 1 faktorial yang ini, sama dengan 2 pangkat N plus 1, dikalikan 2 pangkat minus N, kemudian yang ini N faktorial itu adalah 1 dikalikan 2 kali 3 kali sampai dengan N, dibagi dengan 1 kali 2 kali 3 sama kali N dikalikan N plus 1. Ini dikali dengan sampai N plus 1. Ini kita coret. Kemudian yang ini kita coret, hasilnya adalah 2 per N plus 1. Tinggal substitusikan tak hingga di sini ke sini. Tak hingga tambah 1 adalah tak hingga, 2 per tak hingga adalah 0. Jadi dapat disimpulkan karena rho-nya itu kurang dari 1, maka deret dari 2 pangkat N per N faktorial ini adalah konvergen. Ada pertanyaan? Materi hari ini sampai di sini. Untuk tugas soal ini dikerjakan minggu depan. Nanti diupload ke e-learning. Sudah disediakan untuk tugas minggu depan, tugas terakhir sebelum UAS. Kemudian pertemuan Zoom hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum UAS. Nanti pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-15 itu sudah disediakan materinya di e-learning. Jadi nanti silahkan selesaikan semua materi pertemuan 15-nya di e-learning. Setelah pertemuan 15, kita langsung UAS minggu depannya. UAS dilaksanakan secara online, jadi sama seperti tugas kuis ya, itu secara online. Pastikan internetnya stabil, kemudian jangan dibuka ketika belum siap. Kemudian pastikan, nanti kalau sudah selesai mengisi jawaban, pastikan Anda tekan submit atau tekan kumpulkan. Jangan sampai waktunya sudah habis, tetapi Anda belum tekan kumpulkan dan selesai. Ada tombol kumpulkan dan selesai, walaupun sudah dijawab, tetapi kalau tombol itu tidak Anda tekan, kemudian waktunya habis, nanti tidak akan terekam jawabannya. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Waktunya sama yang kuis, Bu. Ya, waktunya sesuai dengan mata kuliah, 3 SKS, 3 kali 50 menit, artinya 150 menit itu adalah 2,5 jam. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi? Kalau tidak ada,
sebelum UAS, bagi yang tugas-tugasnya belum dilengkapi, tugas terstruktur 1 sampai dengan nanti minggu depan tugas terstruktur ketiga, kemudian kuis pertama dan kuis keduanya belum dikumpulkan, silahkan lengkapi karena untuk mata kuliah ini tidak ada remedial, kemudian tidak ada perbaikan nilai, dan tidak ada tugas pengganti. Jadi kalau ada mahasiswa misalnya, Bu, saya lupa belum mengumpulkan kuis pertama, kemudian belum juga mengumpulkan dua tugas untuk terstruktur, berarti ada tugas yang belum dikumpulkannya ada 3. Boleh nggak kalau diganti dengan 1 tugas? Itu tidak bisa. Jadi kalau ingin melengkapi, silahkan kerjakan semua tugasnya, batas waktunya sebelum UAS. Jadi UAS-nya dilaksanakan Rabu 2 minggu lagi. Tanggal berapa untuk kelas ini? Sebentar saya cek. Tanggal 29. Sebelum tanggal 29 itu sudah harus melengkapi. Paham ya? Jadi nanti ketika nilainya sudah keluar dari sistem atau nilainya sudah keluar ketika UAS-nya sudah selesai, itu saya tidak menerima komplainan, Bu, ada perbaikan atau tidak, ada tugas yang kurang atau tidak. Silakan dicek folder tugas-tugasnya apakah sudah mengumpulkan atau tidak. Kalau belum, silakan lengkapi batas waktunya sebelum UAS, yaitu sebelum tanggal 29 Juni. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan, jangan lupa belajar untuk UAS-nya. Pastikan kehadirannya minimal 75%. Kalau ada yang completion-nya itu ada yang error, pastikan saja di main page Andanya itu completion-nya sudah muncul tanda centangnya, berarti sudah terekam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.